Satu perikop, satu hari. Pembacaan kita pada hari ini terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-61. Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang menarik dari pembacaan kita pada saat ini. Saya mengajak kita untuk melihat beberapa keterangan yang disampaikan oleh kitab Injil tentang Yusuf orang Arimatea. Dikatakan di dalam Injil Matius bahwa ia adalah seorang murid Yesus dan juga ia adalah seorang yang kaya. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam Injil Markus dan Injil Lukas memberikan beberapa keterangan tambahan, dikatakan bahwa ia adalah seorang anggota majelis besar yang terkemuka. Kemudian Injil Lukas juga menambahkan bahwa Yusuf adalah seorang yang baik dan benar. Apa yang ia lakukan? Yang ia lakukan adalah ia meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Saudaraku, dalam Injil Yohanes memberikan keterangan bahwa ia sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Dan kemudian Injil Markus menyebutkan bahwa ia memberanikan diri. Maka ini berarti bahwa Yusuf orang Arimatea ini sesungguhnya masih ada ketakutan di dalam dirinya, tetapi ia tidak membiarkan ketakutan itu menguasainya. Saudara, ada hal yang menarik dari Yusuf orang Arimatea ini. Yang pertama, ia orang kaya dan juga punya kedudukan. Tetapi ia menggunakan hal tersebut untuk meninggikan Kristus. Yang kedua, ia juga melakukan pekerjaan yang rendah dan najis dengan menurunkan mayat, memberinya rempah-rempah dan menguburkannya. Yang ketiga, ia melakukan satu tindakan yang berisiko tinggi demi menghormati Tuhan. Saudaraku, apa yang kita bisa belajar dari Yusuf orang Arimatea ini? Yang pertama, kita belajar bahwa tidak membiarkan rasa takut menguasai kehidupan kita. Kalau kita mempunyai rasa takut dalam memberitakan Injil, punya rasa takut dalam melayani Tuhan, mungkin juga merasa takut berdoa di depan umum dan lain sebagainya, maka itu sesungguhnya adalah sesuatu yang normal. Tetapi persoalannya adalah, apakah kemudian kita membiarkan rasa takut itu menguasai kehidupan kita? Rasa takut itu mengontrol kehidupan kita sehingga kita tidak memberitahukan atau memberitakan Injil kepada orang lain. Selanjutnya, kita bisa belajar dari Yusuf orang Arimatea ini. Jika saya dan saudara sudah diberikan berkat materi yang berlimpah, mari kita menggunakan hal itu untuk memuliakan nama Kristus. Dan yang ketiga yang kita bisa belajar dari kehidupan Yusuf ini, jika kita diberikan kesempatan atau memiliki jabatan atau kedudukan di tempat pekerjaan kita, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk meninggikan nama Kristus. Marilah saya dan saudara hidup hanya untuk meninggikan nama Kristus. Apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, pakailah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.